Assalamualaikum, kali ini di materi IPS kelas 8 akan dibahas mengenai materi tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Materi di kali ini, di video ini akan dibagi lagi menjadi dua macam, di mana di sini part satunya dan minggu depan akan kita teruskan dengan part 2-nya, di mana kali ini kita bahas tentang konflik dulu ya. Dan nanti di minggu selanjutnya akan kita bahas tentang integrasi sosialnya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta juga di share supaya materi ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Dimana kan materi yang akan dibahas kali ini ada tentang konflik sosial, dimana ada pengertian konflik sosial, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, bentuk-bentuk konflik, situasi-situasi yang menjadi pemicu konflik, dampak dari konflik, konflik dan kekerasan, dan terakhir pengendalian konflik dan kekerasan. Yang pertama dulu kita bahas tentang pengertian konflik. Di mana ada pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan, bisa ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Lalu menurut Kartono, konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Lalu tadi setelah pengertian dari konflik menurut para ahli, kita bahas tentang yang kedua tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Di mana ada perbedaan individu, perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Di mana sebagai contoh, para siswa dalam satu kelasnya tentu berbeda tanggapannya ketika mendengarkan musik dangdut. Ada yang merasa terganggu karena suara gendangnya, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Lalu yang kedua tentang perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak berguna sesuatu, baik itu benda fisik maupun non-fisik itu bisa berbeda-beda. Lalu ketiga, perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu itu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Manusia itu memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antar kelompok dan individu. Lalu keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi jika berlangsung terlalu cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Suatu konflik mempunyai kecenderungan atau kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok tersebut. Tadi pengertian konflik, lalu ada faktor penyebabnya, dan sekarang yang ketiga itu tentang bentuk-bentuk konflik. Di mana ada bentuk-bentuk konflik menurut Surjono Sukanto, salah satu ahli sosiologi yang terkenal di Indonesia. Di mana bentuk konflik itu menurut beliau adalah 1. Konflik atau pertentangan pribadi, 2. Konflik atau pertentangan rasial, 3. Konflik atau pertentangan antar kelas-kelas, 4. Konflik atau pertentangan politik, 5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional.
Lalu ada bentuk-bentuk konflik menurut Louis Althusser. Yang satu, konflik realistis berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem atau tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Dua, konflik non-realistis. Konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonis atau berlawanan, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Konflik ini dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu konflik in-group, di mana adalah konflik yang terjadi dalam kelompok itu sendiri, dan konflik out-group adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Lalu ada bentuk konflik berdasarkan sifatnya. Satu, konflik destruktif. Konflik adalah konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok orang. Pada titik tertentu, konflik ini dapat merusak atau menghancurkan sebuah hubungan. Lalu yang kedua ada konflik konstruktif. Konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini menghasilkan konsensus dari perbedaan pendapat menuju sebuah perbaikan. Tadi kan destruktif. Destruktif artinya hancur ya. Kalau konstruktif artinya membangun. Lalu ada bentuk konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Satu, konflik vertikal. Adalah konflik antar komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang bersifat hierarki atau urutan. Lalu ada konflik horizontal, adalah konflik antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sama. Lalu ada konflik diagonal, adalah konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan ekstrim. Lalu ada bentuk konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Pertama ada konflik terbuka, di mana adalah konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contohnya itu konflik Palestina dengan Israel. Lalu ada konflik tertutup, adalah konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik. Kemudian ada bentuk konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat. Satu, konflik politik, di mana adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Lalu kedua, konflik ideologi, adalah konflik akibat perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang. Tiga, konflik ekonomi, adalah konflik akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Empat, konflik budaya, adalah konflik akibat adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. 5. Konflik sosial, adalah konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Di mana konflik sosial ini terbagi lagi menjadi dua macam. Pertama, konflik sosial vertikal, adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara. Lalu konflik sosial horizontal, adalah konflik yang terjadi antar etnis, antar suku, ataupun antar agama. Dan di sini ada kelanjut lagi tentang materinya tentang situasi yang menjadi pemicu konflik. Pertama, konflik dengan suami ataupun istri. Misalkan dalam suatu rumah tangga, namanya istri dan suami itu kan beda orang kan punya perbedaan pendapat. Nah, di sini ada terjadi konflik, misalkan perbedaan dalam hal masakan, misalkan suaminya pengen makanan yang manis, sedangkan istrinya suka makanan yang asin. Gitu. Lalu kedua, ada konflik dengan anak-anak sendiri. Lalu ketiga, ada konflik dengan sanak keluarga. Keempat, konflik dengan orang lain. 5, konflik pribadi. Biasanya konflik pribadi ini misalkan dia ada masalah, misalkan dia sebenarnya ingin rajin, tetapi dia bawaannya malas. Nah, antara hati dengan tindakannya itu berbeda, di mana hatinya itu ingin dia tuh rajin belajar, tetapi karena situasi lingkungannya yang membuat dia malas, akhirnya dia terbawa oleh situasi lingkungan dan jadi malas dianya. Lalu ada konflik di sekolah, lalu ada konflik dalam pemilihan pekerjaan, lalu ada konflik agama, dan terakhir konflik dengan orang tua sendiri. Lalu apa itu dampak-dampak dari konfliknya itu? Pertama ada dua segi ya kita lihatnya, mau dari segi negatif maupun dari segi positif. Dimana konflik itu tidak selalu berkaitan dengan hal-hal negatif, tapi juga ada segi positifnya. Di sini kalau negatifnya mungkin kita sudah tahu seperti apa dari konflik itu,
Tapi di sini saya akan jelaskan juga bagaimana dampak positif dari konflik itu sendiri ya. Kita pertama dulu dari segi negatifnya atau dampak negatif. Yang pertama, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Dua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Ketiga, berubahnya kepribadian para individu. Keempat, keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Nah, tadi sudah dampak negatifnya, dan kali ini kita akan bahas tentang dampak positifnya atau segi positifnya. Pertama, konflik itu dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Dimana misalkan masyarakat sudah lupa akan adat istiadatnya. Nah, ada pihak-pihak yang berkonflik, yang satu yang mendukung kebudayaan baru, tapi yang satu pengen tetap mempertahankan kebudayaan lama. Nah, dan akhirnya bisa menghidupkan kembali norma lama ataupun bisa menciptakan norma baru, di mana terjadinya kesepakatan antara yang setuju dengan kebudayaan baru dengan kebudayaan lama. Itu disepakati norma-norma barunya seperti apa. Lalu kedua, konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang. Nah, di sini 50-50 ya, misalkan kekuatannya seimbang. Nah, akhirnya disepakati ada sesuatu hal yang baru di mana ada semacam kompromi. Nah, gitu. Lalu yang ketiga, ada konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas ataupun masih belum tuntas ditelaah. Nah, misalkan di sini ada suatu permasalahan mengenai peraturan yang belum tertulis. Itu maksudnya baru peraturan yang bersifat lisan. Nah, misalkan harus menjaga sopan santunnya seperti apa di daerah tertentu. Nah, karena di situ masih peraturan lisan, nah ada orang baru tiba-tiba datang, dia tidak tahu peraturan itu, karena kan itu tidak tertulis. Nah, baru lisan aja, hanya orang-orang di daerah itu yang tahu. Nah, setelah dia melanggar, akhirnya diberitahu, akhirnya dijelaskan juga bahwa ada namanya peraturan seperti itu. Nah, jadi memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas, nah gitu, ataupun yang belum tuntas gitu. Lalu keempat, ada konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antara individu dan kelompok. Nah, misalkan ada suatu yang si A dengan B berkonflik dan si A ini terlalu bergantung dengan si B. Nah, karena terjadinya konflik ini, akhirnya si A ini mengurangi ketergantungannya ke si B. Lalu yang kelima, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Misalkan dalam satu kelompok A, kan itu terdiri dari beberapa individu ya, tentu beda juga pendapatnya. Nah, ketika kelompok A berselisih dengan kelompok B, di sini justru meningkatkan solidaritasnya atau kerjasamanya antara kelompok A, walaupun dia biasanya beda-beda pendapatnya dan juga misalkan jarang ngumpul di kelompok A. Nah, karena dia tidak senang dengan kelompok B, maka akhirnya semua itu bersatu untuk melawan kelompok si B gitu. Lalu keenam, konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antar kekuatan yang ada di masyarakat. Nah, ini misalkan tadi yang 50-50 ya, kekuatannya seimbang dan menjadilah sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan masyarakat. Lalu yang ketujuh, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma, nilai serta hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan. Di mana di sini dibuatlah penyesuaian kembali karena terjadinya konflik antara kelompok misalkan seperti itu, di mana ada penyesuaian dalam norma, nilai dan juga hubungan sosial. Lalu ada konflik dan kekerasan, di mana terdapat 3 teori tentang kekerasan. Pertama, tentang teori kekerasan struktural, adalah kekerasan bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor ataupun kelompok semata, melainkan dipengaruhi oleh suatu struktur. Kedua, teori kekerasan sebagai tindakan aktor atau individu atau kelompok. Di mana maksudnya adalah manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan seperti kelainan genetik ataupun fisiologis. Lalu yang ketiga, teori kekerasan sebagai sebagai kaitan antara aktor dan struktural, di mana ada terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, ada kekerasan terbuka yang dapat dilihat, lalu ada kekerasan tertutup, biasanya itu kekerasan tersembunyi, bisa berupa ancaman. Lalu ada kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Lalu ada kekerasan defensif, kekerasan dilakukan untuk melindungi diri.
Misalkan agresif itu misalkan yang ingin mencopet, ingin mencuri itu disebutnya kekerasan agresif. Sedangkan kalau defensifnya itu tadi yang untuk melindungi diri dari maling, dari copet dan sebagainya. Lalu pembahasan terakhir ada tentang pengendalian konflik dan kekerasan. Di mana pertama ada pengendalian konflik dan kekerasan itu ada adjudication, adalah cara penyelesaian konflik melalui bantuan pengadilan. Lalu ada mediasi atau mediation, dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak. Mediasi merupakan cara pengendalian konflik dengan jalan meminta bantuan pihak ketiga sebagai penasihat. Jadi, mediasi adalah suatu usaha kompromi yang tidak dilakukan secara langsung, di mana tugas utama pihak ketiga ini adalah untuk mengusahakan suatu penyelesaian secara damai. Lalu yang ketiga ada tentang konsolidasi atau conciliation, di mana akan terwujud apabila ada peranan lembaga-lembaga tertentu dalam masyarakat, di mana lembaga-lembaga tertentu ini memiliki persyaratan agar dapat melakukan konsolidasi. Yang pertama, merupakan lembaga yang bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan tanpa campur tangan lembaga lain. Kedudukan lembaga-lembaga tersebut dalam masyarakat bersangkutan harus bersifat monopolistis. Lembaga-lembaga tersebut harus berperan sebagai pengikat kelompok yang konflik. Lembaga-lembaga tersebut harus bersifat demokratis yang memberi kesempatan dan mendengarkan pendapat kedua pihak sebelum mengambil keputusan. Lalu terakhir ada arbitrasi atau arbitration. Hal tersebut dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. Di mana arbitrasi ini berbeda dengan mediasi. Apa perbedaannya? Perbedaannya jika dalam mediasi itu pihak ketiga itu mempertemukan pihak yang terlibat konflik. Nah, sedangkan kalau dalam arbitrasi itu pihak ketiganya itu sebagai perantara yang mempertemukan kehendak kompromistis pihak yang terlibat konflik. Di mana sebagai penengah itu mereka menyelesaikan konflik dengan membuat keputusan-keputusan penyelesaian atas dasar ketentuan yang telah ada. Nah, di sini dia juga ikut menyelesaikan konflik antar dua orang itu ya, atau dua kelompok itu misalkan seperti itu. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau berkekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.